Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Anggraini dengan nomor NIM 220401017. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai material perak atau bisa kita sebut dengan silver dalam mata kuliah material teknik. Nah, apa itu perak? Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perak teknis dan perbedaan perak perhiasan. Nah, perak teknis dan perak perhiasan itu adalah dua hal yang berbeda, yaitu pada material ini mencangkup perak murni atau bisa kita sebut dengan 99 sterling silver, paduan tembaga atau komposit. Paduan tembaga atau komposit keramik logam yang dirancang khusus untuk aplikasi teknis. Ini seringkali diekstraksi dari biji timah. Perak teknis mungkin tidak terlihat menarik secara visual, namun memiliki nilai tinggi dalam industri. Perak adalah unsur logam dengan simbol kimia Ag atau bisa kita sebut dengan argentum dan nomor atom 47. Dalam konteks material, perak diklasifikasikan sebagai logam mulia atau noble metal dengan kombinasi sifat fisik dan kimia yang sangat unggul, terutama pada konduktivitas listrik dan termal. Perak memiliki struktur kristal, yaitu FCC, Phase Centered Cubic, yang memberikan sifat duktilitas dan malleability tinggi, artinya mudah dibentuk tanpa retak. Sifat-sifat unggul perak yaitu kekuatan mekanik yang mampu menahan beban dan tekanan tinggi dalam berbagai kondisi operasional, ketahanan korosi, stabil terhadap lingkungan dan yang agresif dan tidak mudah terdegradasi. Refleksivitas tinggi, memantulkan cahaya dan radiasi dengan efisiensi maksimal. Inertness atau pasif terhadap reagen kimia yang berbahaya dan tidak bereaksi. Kelembutan dan kelenturan, yang dimana mudah dibentuk dan diolah sesuai kebutuhan di site. Seperti yang saya bilang tadi, konduktivitas tertinggi, konduktivitas termal dan listrik tertinggi menjadi standar emas dalam penghantaran energi listrik. Titik leleh yang rendah dapat memudahkan proses peleburan dan pencetakan dalam manufaktur. Nah, sifat fisik dan mekaniknya. Sifat fisik yang penting yaitu konduktivitas listrik tertinggi di antara semua logam, bisa dari 6,3 dikali 10, lalu konduktivitas termal tertinggi bisa sampai 429 watt, lalu warna putih yang mengkilap dengan refleksivitas tinggi digunakan pada cermin optik. Titik lelehnya yaitu 961,8 derajat Celcius. Memiliki massa jenis yaitu 10,49 gram per cm kubik. Nah, perak ini memiliki sifat mekanik. Antara lain yaitu kekuatan tariknya relatif rendah dibandingkan baja, termasuk sangat lunak dalam kondisi murni, duktil dan mudah dibentuk, rolling, drawing, forging, ketahanan aus rendah, perlu paduan untuk aplikasi mekanik. Kita akan membahas sifat kimia terhadap perak. Sifat kimia terhadap perak ini yaitu tahan terhadap korosi di udara kering, dapat mengalami tarnishing atau perubahan warna menjadi hitam akibat reaksi dengan sulfur, pembentuk Ag2S. Tidak bereaksi dengan air dan oksigen secara langsung, atau bisa dibilang lebih stabil dibandingkan tembaga, larut dalam asam nitrat HNO3. Aplikasi perak ini bisa mencangkup dalam berbagai hal ya, terutama dengan antariksa hingga kedokteran. Pada ilmu penerbangan dan roket, komponen krusial dalam sistem pesawat dan wahana antariksa untuk koneksi listrik yang andal. Pada elektronik, kunci dalam pembuatan berbagai suku cadang, kontak listrik, dan sirkuit dengan konduktivitas yang optimal. Lalu pada kedokteran atau kedokteran gigi digunakan dalam peralatan medis, paduan gigi untuk klip atau mahkota dan restorasi. Pada industri makanan, ini mencangkup produksi peralatan, penyimpanan dan higienis, dan tidak bereaksi dengan bahan makanan. Kita akan membahas kelebihan perak. Perak memiliki beberapa keunggulan utama, yaitu konduktor listrik terbaik, ideal untuk komponen elektronik atau presisi, transfer panas sangat efisien, dapat digunakan pada sistem termal,
Resistansi kontak rendah cocok untuk saklar dan relay, sifat antibakteri alami yang biasanya digunakan di bidang medis. Ini berbeda ya dengan perak perhiasan. Di sini saya mencantumkan kalau perak teknis itu fokus pada fungsionalitas dan kinerja, komposisi spesifik untuk aplikasi teknis, harga lebih terjangkau, pemurnian dengan proses industri, diproses untuk konduktivitas optimal. Kalau pada paduan perhiasan, fokus pada estetika dan tampilan, mengandung pengotor untuk kelenturan, harga lebih tinggi karena nilai seni, pemrosesan untuk keindahan visual, diproses untuk daya tahan dan kilau. Nah, di sini saya mencantumkan untuk catatan kesehatan, pemurnian timbal pada perak teknis dapat berbahaya bagi kesehatan jika tertelan, namun tidak mempengaruhi penggunaan di bidang teknik radio, atau bisa dibilang radiologi atau radioterapi. Pada paduan perak atau silver alloys, untuk meningkatkan sifat mekanik dan ketahanan, perak sering dipadukan dengan logam lain. Yang pertama adalah sterling silver, Ag plus 7,5 derajat Cu. Salah, maksud saya Ag plus 7,5% Cu. Lebih kuat dari perak murni. Digunakan pada komponen dekoratif dan teknik ringan. Silver cadmium oxide. Itu bagian kedua, yaitu AgCdO. Ini dapat digunakan pada kontak listrik karena tahan terhadap percikan atau bisa dibilang arc resistance. Lalu silver tin dengan simbol AgSN digunakan dalam solder bebas timbal. Lalu silver nickel atau dengan simbol AgNi, yaitu ketahanan aus dan kekuatannya meningkat. Perak unsur paling reflektif di alam semesta, yaitu 100% daya pantul tertinggi, logam paling ulet, dan juga era fotografis. Nah, kesimpulannya yaitu material vital. Perak adalah material vital yang mendukung kemajuan teknologi di berbagai sektor industri, memiliki sifat unik. Sifat uniknya menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi yang menuntut kinerja tinggi dan keandalan, termasuk pintu inovasi. Kalau kita memahami perak teknis, membuka pintu untuk inovasi lebih lanjut dalam rekayasa material dan teknologi. Perak bukan hanya logam mulia, tapi fondasi untuk inovasi teknologi masa depan. Sekian presentasi dari saya. Jika saya ada kesalahan pengucapan, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih sudah menjadi partisipan saya. Saya akan mengakhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.